Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda asal-usul Gunung Merapi dan kisah Mbah Marijan. Gunung Merapi, salah satu gunung api paling aktif di Indonesia, tidak hanya menjadi simbol alam yang megah di Yogyakarta dan sekitarnya, tetapi juga menyimpan cerita legenda yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam kisahnya, Gunung Merapi bukan hanya sebuah fenomena alam, melainkan juga memiliki hubungan spiritual yang erat dengan masyarakat Jawa. Salah satu tokoh yang selalu dikaitkan dengan Gunung Merapi adalah Mbah Marijan, juru kunci yang menjadi penjaga tradisi dan penyeimbang hubungan manusia dengan alam serta dunia spiritual. Legenda asal-usul Gunung Merapi. Pada zaman dahulu kala, sebelum Pulau Jawa memiliki bentuk seperti sekarang, hiduplah para dewa dan makhluk gaib yang mengatur keseimbangan alam semesta. Mereka tinggal di sebuah gunung yang sangat tinggi dan megah bernama Gunung Jamur-Dipa, yang dipercaya sebagai poros dunia. Gunung ini menjadi tempat para dewa bersemayam dan mengatur kehidupan manusia di sekitarnya. Namun, terjadi perselisihan besar di antara para makhluk gaib. Sebagian dari mereka ingin mendirikan tempat tinggal baru di Pulau Jawa, sementara yang lain ingin mempertahankan Gunung Jamur-Dipa sebagai pusat kekuatan spiritual. Perselisihan ini mengakibatkan kekacauan yang mengguncang alam semesta. Perintah para dewa. Melihat kekacauan yang terjadi, Batara Guru, pemimpin para dewa, turun tangan. Ia memutuskan untuk menciptakan keseimbangan baru di Pulau Jawa. Batara Guru memerintahkan para makhluk gaib untuk memindahkan Gunung Jamur-Dipa ke tengah Pulau Jawa sebagai penyeimbang pulau yang saat itu dianggap terlalu miring ke arah barat. Namun, proses pemindahan Gunung Jamur-Dipa tidak berjalan mulus. Para makhluk gaib yang tidak setuju menghalangi upaya ini. Dalam perjalanan pemindahan, gunung tersebut pecah menjadi beberapa bagian, salah satunya menjadi Gunung Merapi. Makhluk gaib penjaga Gunung Merapi. Setelah Gunung Merapi terbentuk, Batara Guru menugaskan sekelompok makhluk gaib untuk menjaga gunung tersebut. Mereka dipimpin oleh Kiai Sapu Jagat dan Nyai Gadung Melati, yang diberi tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia gaib. Kiai Sapu Jagat dikenal sebagai sosok yang tegas dan bijaksana, sementara Nyai Gadung Melati memiliki sifat lembut dan penuh kasih sayang. Mereka berdua tinggal di puncak Gunung Merapi, menjaga kawah dan memastikan bahwa aktivitas gunung tidak membahayakan manusia. Namun, mereka juga memiliki tugas untuk mengingatkan manusia agar hidup selaras dengan alam dan tidak serakah. Gunung Merapi dan hubungan dengan Keraton Yogyakarta. Gunung Merapi tidak hanya menjadi simbol alam, tetapi juga memiliki hubungan spiritual dengan Keraton Yogyakarta. Dikisahkan bahwa Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan Laut Selatan adalah tiga poros spiritual yang saling terhubung. Keraton dianggap sebagai pusat kehidupan manusia, Laut Selatan sebagai tempat Nyai Roro Kidul, dan Gunung Merapi sebagai pusat kekuatan alam. Ketiganya saling bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dunia. Oleh karena itu, setiap tahun, Keraton Yogyakarta mengadakan ritual khusus untuk menghormati Gunung Merapi, salah satunya adalah Labuhan Merapi, sebuah upacara untuk memberikan persembahan kepada para makhluk gaib penjaga gunung. Munculnya Mbah Marijan. Dalam dunia nyata, kisah spiritual Gunung Merapi diteruskan oleh para juru kunci yang ditugaskan oleh Keraton Yogyakarta untuk menjaga gunung tersebut. Salah satu juru kunci yang paling dikenal adalah Mbah Marijan. Mbah Marijan, yang memiliki nama asli Mas Penewu Suraksohargo, lahir pada tahun 1927 di Desa Kinahrejo, lereng Gunung Merapi. Ia diangkat sebagai juru kunci oleh Sultan Hamengkubuwono IX pada tahun 1982. Tugasnya adalah menjaga hubungan antara manusia, alam, dan dunia gaib di Gunung Merapi. Sebagai juru kunci, Mbah Marijan dikenal sebagai sosok yang sederhana, rendah hati, dan penuh pengabdian. Ia sering terlihat memimpin doa di Gunung Merapi, memohon keselamatan bagi warga sekitar. Bagi masyarakat, ia bukan hanya seorang penjaga gunung, tetapi juga simbol spiritual yang dihormati. Kisah heroik Mbah Marijan. Pada tahun 2010, Gunung Merapi mengalami salah satu letusan terbesar dalam sejarah. Aktivitas vulkanik gunung meningkat drastis, dan pemerintah memerintahkan evakuasi massal bagi warga di sekitar lereng gunung. Namun, Mbah Marijan memilih tetap tinggal di rumahnya di Desa Kinahrejo, di kaki Gunung Merapi.
Bagi Mbah Marijan, tugas sebagai juru kunci adalah panggilan hidup yang tidak bisa ia tinggalkan. Ia merasa bertanggung jawab untuk tetap berada di tempatnya, memohon perlindungan bagi masyarakat, dan menjaga keseimbangan spiritual. Pada 26 Oktober 2010, letusan dahsyat Gunung Merapi menewaskan puluhan orang, termasuk Mbah Marijan. Ia ditemukan meninggal dunia di rumahnya dalam posisi bersujud, seolah-olah sedang berdoa. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat, tetapi juga mengukuhkan namanya sebagai legenda yang dikenang hingga kini. Pelajaran dari legenda Gunung Merapi dan Mbah Marijan. Legenda asal-usul Gunung Merapi dan kisah Mbah Marijan memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita. Dari sisi legenda, kita diajarkan untuk hidup selaras dengan alam dan menjaga keseimbangan dalam segala hal. Alam memiliki kekuatan yang luar biasa, dan manusia harus menghormatinya agar tidak menimbulkan bencana. Sementara itu, kisah Mbah Marijan mengajarkan tentang tanggung jawab, pengabdian, dan keberanian. Meskipun ia tahu bahwa tetap tinggal di lereng Gunung Merapi sangat berbahaya, ia menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati hingga akhir hayatnya. Gunung Merapi sebagai warisan budaya dan alam. Kini, Gunung Merapi tidak hanya dikenal karena aktivitas vulkaniknya, tetapi juga sebagai tempat wisata yang menarik perhatian wisatawan dari seluruh dunia. Banyak yang datang untuk menikmati keindahan alamnya, belajar tentang budayanya, dan mendengar cerita-cerita legendaris yang menyelimutinya. Gunung Merapi mengingatkan kita akan kekuatan alam dan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk hidup lebih bijaksana dan penuh rasa syukur. Semoga cerita ini menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.